Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2315 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat 17. Di bawah perikop Amos diusir. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak, dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar. Saya mau saudara memperhatikan, saya menyekat ayat firman Tuhan ini 3 bagian. Ayat 10 sampai ayat 13, ayat 14 dan ayat 15, ayat 16 dan ayat 17. Yang saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita. Saudara perhatikan sekali lagi, saya akan bacakan ayat 10 sampai ayat 13, berkata begini. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dari ayat 10 sampai ayat 13 ini adalah resiko jadi hamba Tuhan. Amin. Saudara, resiko jadi hamba Tuhan yang pertama saya catat di sini, siap difitnah.
Sudah perhatikan di ayat 10 di situ dikatakan bahwa Amasya imam di Betel itu menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Saudara, ini kan semua bentuk fitnahan. Fitnah yang dikembangkan oleh Amasya imam di Betel. Saudara, kalau sudah imam yang bicara, pasti semua orang bangsa Israel pada saat itu percaya dan setuju dengan pernyataan Amasya sebagai imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak baik-baik dalam kitab Amos ini, kita dapat melihat bahwa apa yang Amos katakan itu memang betul-betul datang dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang berfirman kepada Amos, lalu Amos menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia sampaikan, dia katakan, tidak peduli siapa yang mendengarnya, selama itu Tuhan yang suruh dan Tuhan mau itu disampaikan. Amos menyampaikannya tanpa ditutup-tutupi. Amos menyampaikannya secara terang benderang. Saya percaya pada saat itu mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang kompromi dengan jabatan sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mereka yang mendengarkan nubuatan teguran firman dari Amos, pasti mereka panas telinga. Pasti mereka tidak senang kepada Amos. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyingkirkan Amos, mereka memfitnah Amos. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara hamba Tuhan, lalu saudara difitnah, saya mau bilang itu Alkitabiah. Amin. Itu sudah terjadi dari zaman perjanjian lama. Itu terjadi kepada setiap nabi, setiap orang yang dipakai Tuhan. Saudara, pasti mereka akan kena fitnah. Saudara, belajar dari perjalanan hidup dari Yusuf. Yusuf kan kena fitnah, makanya dia dipenjara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara melakukan hal yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, tapi orang melihat ini satu ancaman buat mereka karena saudara hidup dalam terang Tuhan, saudara melakukan kebenaran, mereka yang gak benar ini pasti risih. Mereka yang tidak benar ini pasti mereka akan bereaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan ancaman itu. Sebab Tuhan membela orang-orang benar. Amin. Jadi sudah menjadi resiko saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus siap difitnah. Jangan sakit hati, jangan emosi, jangan marah saudara dengan fitnahan itu. Jangan pakai pengacara untuk membela diri saudara. Saya mau bilang itu Alkitabiah. Amin. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan sudah mengambil bagian pelayanan, lalu saudara kena fitnah, saudara jangan mundur. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan emosi saudara. Bersyukur kalau saudara mengalami itu. Amin. Itu artinya saudara semakin disempurnakan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, resiko jadi hamba Tuhan yang kedua, ditolak. Saudara pasti akan ditolak. Coba saudara, dulu saudara hidup mungkin masa lalu saudara hitam, gelap, bahkan pekat saudara. Saudara banyak teman. Tapi di saat saudara bertobat, saudara hidup dalam kebenaran, saudara jadi terang Tuhan, jadi garam dunia, maka orang-orang akan meninggalkan saudara satu persatu. Teman-teman saudara, mereka yang masih hidup dalam dosa, pasti mereka nggak tahan hidup bersama dengan saudara yang sudah bertobat. Mereka akan risih saudara, makanya mereka satu persatu akan menolak saudara. Bapak ibu saudara, kalau saudara satu hari nanti ditolak, karena saudara sudah hidup benar, karena mungkin saudara beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, lalu saudara ditolak, saudara
dibuang dalam tanda kutip, saudara. Jangan berkecil hati. Itulah salib yang harus kita pikul. Amin. Jadi sebagai hamba Tuhan, saudara harus siapkan mental. Amin. Saudara lihat Amos. Dia ditolak mentah-mentah, saudara. Tapi dia nggak emosi. Dia nggak marah. Dia nggak tersinggung. Tidak, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditolak, itu Alkitabiah. Amin. Asalkan itu saudara ditolak karena sudah menyampaikan kebenaran. Nah, kalau saudara menyampaikan ada hal-hal yang keliru, salah, sesat, saudara lalu saudara ditolak, ya itu pantas. Tapi kalau saudara hidup benar, hidup dalam terang kasih Tuhan, lalu saudara ditolak, saya percaya yang menolak saudara orang-orang yang risih melihat kehidupan saudara, yang hidup saudara yang terang itu. Amin. Haleluya. Yang gelap takut saudara ketemu dengan saudara yang sudah hidup dalam terang Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi itu resiko hamba Tuhan ditolak. Itu sudah lumrah, itu sudah biasa saudara. Saya beberapa kali ditolak saudara. Tapi ya tetap gas, tetap bersemangat maju. Semakin kita dihambat, itu menandakan di depan kita Tuhan akan lakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, jangan mundur, jangan kecewa, jangan putus asa ketika saudara ditolak. Yang berikut saudara, resiko jadi hamba Tuhan, ya diusir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melayani, saudara sudah menyampaikan kebenaran, ada yang tersinggung lalu mengusir saudara. Saudara itu biasa. Tuhan Yesus saja ditolak, diusir, apalagi kita, betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, inilah resiko jadi hamba Tuhan. Siap difitnah, siap ditolak, siap diusir saudara. Bahkan lebih ekstrim lagi, siap dianiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara difitnah, ditolak, diusir, bahkan sampai dianiaya, bersukacitalah saudara. Saudara semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya. Ayat 14, ayat 15, saudara saya mencatat di sini, ini adalah dasar panggilan pelayanan dari Amos. Saya mau bilang saudara, dengar ini baik-baik. Dasar panggilan saudara terhadap pelayanan itu memang harus kuat. Kalau saudara hanya ikut-ikutan arus, ikut-ikutan teman, saudara tidak terpanggil dalam pelayanan, tapi karena saudara hanya ikut-ikutan, akhirnya ketika ada masalah saudara mundur. Saudara akan kecewa dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang percaya yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, orang yang punya dasar panggilan pelayanan jelas, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah yang menghambat, yang menekan dirinya, dia tidak akan mundur. Setapak pun dia tidak akan mundur. Saya percaya orang yang punya dasar panggilan pelayanan yang teguh, yang berasal dari Tuhan, pasti dia akan berdiri kokoh. Walaupun banyak sekali dorongan untuk mengantarkan dia untuk mundur, untuk meninggalkan pelayanan. Tapi orang yang punya panggilan pelayanan yang jelas, pasti dia kuat menghadapi semuanya. Amin. Saudara perhatikan, Amos bilang ayat 14 dan ayat 15 berkata begini. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa dasar panggilan pelayanan kita, yang kita tangkap, yang kita percaya, kita imani ini berasal dari Tuhan, itu harus kuat. Amin. Kalau dasar pelayanan kita nggak kuat, ketika kita ada tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan, maka kita akan mundur, saudara. Kenapa mundur? Karena tidak ada dasar panggilan.
Dia melayani ya cuma karena ikut-ikutan teman ya, daripada hari Sabtu nggak kemana-mana ya sudahlah saya ikut latihan, saya ikut ibadah pemuda dan sebagainya saudara. Jadi pelayanannya itu bukan basicnya bukan karena dia dipanggil, dia karena dia ikut-ikutan aja. Bapak ibu saudara dengar ini baik-baik, pastikan saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, maksimalkan panggilan saudara. Amin. Saudara yang diberikan talenta, saudara yang menerima banyak talenta dari Tuhan, saudara harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena orang yang paling banyak menerima kata firman Tuhan, ya lebih banyak dituntut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Amos ini hanyalah seorang yang sederhana. Dia hanyalah seorang gembala kambing domba. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa karena apa? Karena dia mau dipakai. Amin. Banyak orang punya latar belakang pendidikan yang tinggi, punya finansial yang kuat, tetapi masalahnya mereka tidak mau dipakai Tuhan. Itu masalahnya. Saudara mungkin orang sederhana. Lihat Amos ini orang yang sederhana. Tapi dia mau dipakai Tuhan sehingga dia jadi orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia mau. Jadi saudara kalau saudara mau, Tuhan ya akan bertanggung jawab akan hidupmu. Tuhan ya akan memperlengkapi saudara dan saya. Amin. Asal apa? Kita mau dulu. Amin. Jadi dasar panggilan pelayanan kita, pastikan itu harus kuat. Dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Panggilan Yesus kepada kita untuk melayani. Haleluya. Ayat 16 dan ayat 17 perhatikan. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu pergilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara, ayat 16, ayat 17, ini firman Tuhan yang datang kepada Amos untuk menegur bangsa Israel yang menolak pada teguran firman Tuhan yang disampaikan Amos kepada mereka. Lalu datanglah firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melarang supaya Amos tidak lagi bernubuat tentang Israel. Nah, saudara, apa kata firman Tuhan ini? Sebab itu pergilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Saudara lihat, apa yang menjadi nubuatan daripada Amos kepada bangsa Israel itu terjadi. Saudara, kalau saudara menolak akan teguran firman Tuhan, saudara akan berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Kalau saudara dengar-dengaran, taat, apa yang Tuhan perintahkan saudara kerjakan, saudara akan selamat. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, saudara akan dihukum. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi masalahnya, yang kena hukuman itu bukan hanya kita, tapi anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita dihukum Tuhan hanya karena keras kepalanya kita. Sudah ditegur oleh firman Tuhan tapi tidak bertobat. Saudara dengar ini baik-baik, bertobatlah. Amin. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat saudara. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi mencemari hidupmu. Bertobat. Tinggalkan semua hal-hal dunia. Tinggalkan semua yang berbau dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada hukuman bagi mereka yang menolak ditegur oleh firman Tuhan. Makanya saudara jangan protes, jangan ngambek,
Jangan marahin pendeta. Oh, pendeta ini menegur saya dengan terang-terangan. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, bertobat. Jangan melawan hambanya yang menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara, kalau ditegur, bertobat. Amin. Supaya saudara tidak kena murka Tuhan. Bukan hanya saudara yang kena murka. Anak cucumu dimurkai Tuhan karena ulahmu. Bertobatlah. Supaya apa? Tuhan mengampuni kita. Sehingga Tuhan tidak menimpakan malapetaka dalam hidup kita. Dengar-dengaranlah pada firman Tuhan. Mari kita mau belajar hidup taat pada firman. Amin. Di saat kita melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ada resiko untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Resikonya difitnah, ditolak, diusir, itu sudah menjadi bagian dalam pelayananmu. Jangan kecewa, jangan mundur, terus maju dalam Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua kita belajar, dasar panggilan pelayanan kita itu harus kuat. Pastikan dia memanggil saudara untuk melayani bukan pendetamu, bukan orang tuamu, bukan orang-orang yang saudara hormati, bukan. Pastikan dasar panggilan kita untuk melayani Raja di atas segala raja itu berasal dari Tuhan Allah itu sendiri di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir kita belajar, saudara, ada hukuman bagi mereka yang menolak teguran firman Tuhan. Di saat saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara dan memberkati hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua dan memberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.